merupakan institusi yang menjalankan kegiatan keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda, namun tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Asnaini dan Mustati, bank syariah terdiri dari bank umum syariah atau BUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah, dengan tambahan kategori unit usaha syariah dari bank konvensional yang membuka layanan berbasis syariah. Bank umum syariah adalah bank yang seluruh operasionalnya menggunakan prinsip Islam. BUS memiliki cakupan layanan luas, mulai dari simpanan, pembiayaan, hingga layanan jasa perbankan lainnya. Contoh BUS di Indonesia adalah BSI atau Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Yang kedua ada unit usaha syariah atau UUS. UUS merupakan unit khusus dari bank konvensional yang menyediakan layanan berbasis syariah. Contohnya ada SIM Niaga dan Bank BTN. UUS ini menjadi jembatan bagi nasabah konvensional yang ingin beralih ke produk berbasis syariah. Yang ketiga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS adalah bank syariah skala kecil yang berfokus pada pembiayaan masyarakat menengah ke bawah. BPRS tidak memberikan layanan giro ataupun valuta asing, melainkan lebih menekankan pada pembiayaan usaha kecil menengah, seperti BPRS HIK Parahyangan atau BPRS Al-Salam. Yang kedua adalah lembaga keuangan syariah non-bank. Selain bank, terdapat pula lembaga keuangan syariah non-bank yang tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tetapi tetap memiliki peran vital dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Menurut Galuh dan Utami, lembaga ini meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan lainnya. Yang pertama ada asuransi syariah atau takaful. Takaful ini lembaga yang memberikan perlindungan risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong atau tabarruk. Produk yang ditawarkan meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan kendaraan. Contoh dari takaful adalah Allianz Syariah, pegadaian asuransi. Yang kedua ada pegadaian syariah, menawarkan pinjaman berbasis jaminan barang dengan akad tanpa bunga seperti yang dijalankan oleh pegadaian syariah milik BUMN. Yang ketiga ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, merupakan lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat. BMT memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial sebagai Baitul Mal untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis sebagai tamwil untuk pembiayaan usaha kecil. Yang keempat ada koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan usaha anggotanya dengan akad seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Ya, materi selanjutnya yaitu ada tujuan LKS yang akan dibacakan oleh Saudari Naila. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi tentang tujuan lembaga keuangan syariah. Di makalah kita menjelaskan beberapa tujuan lembaga keuangan syariah, diantaranya yang pertama ada
menghindari riba dan praktik haram dengan menyelenggarakan sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, yaitu dengan mendistribusikan kekayaan secara merata dan memberi akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi halal, yakni dengan mendorong pembiayaan sektor real, terutama UMKM dan industri halal, untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umat melalui dengan mengelola dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan memberdayakan usaha kecil. Yang terakhir, menegakkan etika dan moral dalam bisnis dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, dan amanah dalam setiap transaksi. Yang selanjutnya, materi tentang peranan lembaga keuangan syariah akan disampaikan oleh moderator. Ya, selanjutnya saya akan membacakan materi peranan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, tapi juga memiliki fungsi sosial, etis, dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Peranan ini menegaskan bahwa LKS hadir bukan sekedar untuk mengelola dana masyarakat, melainkan juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, LKS juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana ziswaf seperti zakat, infak, sodako, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, LKS berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dengan memberikan edukasi tentang produk dan etika bisnis Islami dengan prinsip berbasis aset nyata serta larangan riba dan spekulasi. LKS turut mendukung stabilitas ekonomi, ketahanan finansial, menjadikannya instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Untuk secara keseluruhan, peranan LKS sendiri mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga moral. Lembaga keuangan syariah hadir untuk menyalurkan dana secara produktif, mendukung usaha kecil, mengelola dana sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Dengan peranan yang luas ini, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat sekaligus stabilitas ekonomi nasional. Intinya, peranan utama LKS ini sebagai perantara keuangan, menjadi penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dana masyarakat dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya memobilisasi dana, tetapi juga memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Ya, terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan materi ini hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Perkembangannya berawal dari berdirinya bank syariah pertama di dunia, hingga kini meluas dalam bentuk bank maupun non-bank. Perannya sangat penting, mulai dari menjadi perantara keuangan, mendorong UMKM, mengelola dana sosial, meningkatkan literasi keuangan syariah, hingga menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, LKS bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Oke, sekian sesi presentasi. Selanjutnya masuk ke